Nah, kalau kepala keluarganya kemudian tidak secocok dengan pengaturan air di atas pintu utama, tentu dampak buruknya bisa mengenai seluruh anggota keluarga. Sakit-sakitan bisa saja terjadi ya. Itu kalau kedudukan rumah seseorang salah dan salahnya fatalis. Saya minta langsung pindah aja. Tidak ada jawaban atau solusi lain. Karena dampak fatalisnya itu loh, bisa ke kesehatan, gangguannya, bahkan mengancam keselamatan hidup. Tangga spiral bertiang tunggal. Jadi tiangnya satu di tengah, dia berputar gitu ya. Itu pun kalau berada pada posisi yang tadi saya sebutkan akan mengakibatkan gangguan pada kaki, sendi kaki, ya pada lutut, bahkan bisa mengakibatkan seorang pria menjadi impoten atau seorang wanita menjadi keputihan. Juragan hoki yang baik hati, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali pada video tanya jawab. Video tanya jawab yang ke-34 ini merupakan pilihan dari staf pengurus FSA tentunya, yang akan secara berkala ya menyusun dan memilih ya pertanyaan-pertanyaan manakah yang sebaiknya didahulukan untuk segera dibahas pada setiap video tanya jawab lanjutannya ya. Nah, pada video yang satu ini saya mau mengunjungi Koatans ya. Koatans yang bertanya pada video hidup nyaman, rezeki mengalir terus. Malam Pakang katanya, pintu utama merupakan 3 hal penting dalam feng shui. Apakah di atas pintu utama boleh ada ruangan seperti kamar tidur, dapur, gudang, teras atas, ataupun WC yang lebih maju atau sejajar dengan pintu utama? Koatans yang baik hati, yang suka dan gemar untuk menyimak video-video yang sudah dipublish, dan oleh karenanya saya berterima kasih karena Anda pun bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Anda pahami jawabannya. Nah, untuk pertanyaan Anda, perlu Anda pahami bahwa kamar tidur, dapur, gudang, ataupun teras atas nggak ada pantangan. Boleh-boleh aja Anda tata berada di atas area pintu utama. Tidak masalah. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali ruang tidur tadi memang sudah Anda peruntukkan, ini berkaitan dengan ruang tidur ya, sudah Anda peruntukkan sebagai ruang tidur tamu. Itu tidak boleh berada di atas pintu utama. Begitu juga untuk ruang tidur pembantu, ruang tidur sopir, walaupun misalnya Anda membuatnya itu pada lantai mezanin sekalipun, tidak diperkenankan ya. Jangan, karena itu bersifat pantangan. Kemudian yang juga tidak boleh adalah ruang cuci, kolam, atau rongsokan. Jadi gudang dibolehkan sepanjang segala sesuatunya ditata dengan baik.
Namun barang-barang rongsokan sebaiknya tidak berada pada area di atas pintu utama. Nah, apakah kamar mandi WC boleh? Karena Anda bertanya, WC itu lebih maju ataupun sejajar dengan pintu utama. Nah, mau lebih maju, mau sejajar, apalagi di atas pintu utama, apalagi kalau toiletnya monoblok ya di atas pintu utama, itu tidak boleh. Memang ya, saya pernah mendengar ada yang berpendapat bahwa air itu adalah elemen yang mengundang atau menunjukkan atau mendatangkan kehidupan, sehingga kalau kehidupan tadi diletakkan di atas pintu, dia akan memberikan pintu tadi keberuntungan yang luar biasa. Jadi boleh dong kamar mandi WC berada di atas pintu utama, sehingga tidak jarang yang membuat pintu WC atau WC ya berada di atas pintu utama. Ya, ini sangat keliru. Ya, kenapa? Karena WC adalah energi yang bersifat yin, ya. Sedangkan pintu utama dia harus berkeseimbangan yin yang. Jangan sampai keseimbangan tersebut kemudian terganggu. Ini nggak bagus Koatans, ya. Nah, jadi bagaimana dengan pendapat tadi? Air itu memang kehidupan. Boleh-boleh saja kalau yang dimaksudkan tadi itu ya air tadi bukan WC. Misalnya adanya saluran air, ya, adanya wastafel, ya, tapi bukan menjadi bagian daripada WC. Dan itu pun harus dihitung secara khusus. Jadi tidak semua orang boleh, ya. Kenapa harus secara khusus? Karena jangan sampai kemudian air tadi justru merusak tatanan yin yang 5 unsur dari kepala keluarga. Ya, yang dihitung terutama adalah kepala keluarga. Nah, kalau kepala keluarganya kemudian tidak secocok dengan pengaturan air di atas pintu utama, tentu dampak buruknya bisa mengenai seluruh anggota keluarga. Sakit-sakitan bisa saja terjadi, ya. Jadi kalau Anda memang kurang paham dalam menganalisis ya siapa yang boleh dan tidak, sebaiknya jangan pernah meletakkan posisi air di atas pintu utama. Nah, saya pernah meninjau satu rumah. Bahkan kekeliruannya ini akhirnya berdampak jelek sekali juga kan, ya, Koatans. Kenapa? Karena air yang ada di pintu utama tersebut kemudian mengganggu anak-anak dari penghuni rumah yang menempati kamar yang berada di sektor timur laut dan barat daya. Kenapa seperti itu? Barat daya dan timur laut seringkali dianggap sebagai pintu hantu, pintu setan, ya. Nah, ini akan mengakibatkan anak-anak seringkali merasa kaget-kagetan, terkejut. Akhirnya kalau lama-kelamaan tentu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan tentu saja kita tidak berharap itu terjadi. Paham ya, Koatans? Saya yakin Anda memahami hal itu dan mudah-mudahan Anda nanti bisa menjelaskannya kepada sahabat atau saudara Anda. Oke? Lanjut ke penanya. Saya mau mengunjungi juragan hoki band Sukses. Band Sukses bertanya pada video mau cepat sukses. Nah, tentu bandnya aja udah sukses ya. Ubah pintu WC dan tangga keliru. Ubah pintu WC dan tangga keliru. Mohon tanya Pak, apakah susunan gigi yang tak rapi atau tak beraturan pada manusia dapat menghambat rezeki? Jawabannya iya dan tidak.
tergantung percaya atau tidak. Memang orang tua kita ini secara turun-temurun diajarkan bahwa gigi itu nggak boleh ompong, ya. Gigi yang berantakan tentu banyak celah-celah. Ini mengindikasikan, menandakan bahwa orang tersebut boros, ya. Dan semakin lama, karena kalau giginya tidak beraturan, toh susah dirawat kan? Kalau susah dirawat kan akhirnya perawatannya besar juga. Nah, pada satu sisi perawatan gigi tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Dan dari kepercayaan tadi tentu saja pemborosannya akan dianggap, diasumsikan semakin meningkat luar biasa. Ya, juga ada kepercayaan juragan Ben Sukses bahwa Anda tahu nggak gigi berapa sih kalau yang normal? Kalau nggak salah 32 ya. Nah kalau gigi itu ada tambah satu, misalnya kan suka ada caling nyelip satu di antara gigi-gigi ya, sehingga jumlahnya bertambah, itu justru dianggap bahwa hoki akan datang lebih daripada yang seharusnya. Dalam artian, kalau kita misalnya menghitung timbangan tulang itu adalah timbangan untuk memperkirakan, meramalkan seseorang nih hokinya sejauh mana, ya. Nah, kalau giginya bertambah berarti hokinya melebihi timbangan tulangnya, ya. Nah, ini semua adalah kepercayaan. Nah, bagi saya sebagai praktisi feng shui, ya, yang paling penting adalah kita mengatur feng shui sebaik mungkin, ya. Bahkan dalam konteks timbangan tulang itu untuk menunjukkan Anda nih hokinya luar biasa hebat loh. Wah, Anda bakalan susah payah selama hidup. Nah, ketika seseorang diramalkan seperti itu, down. Langsung merasa dirinya, gua udah gak punya harapan. Padahal ramalan itu harusnya berkelanjutan dengan solusi. Semuanya ada caranya. Dan untuk itulah maka saya hadir dengan Sonora untuk menjawab pertanyaan Anda, mencari solusi agar hal-hal yang bersifat jelek, negatif, dan destruktif tadi tidak terjadi. Bahkan yang mencuat ke permukaan kita harapkan adalah yang jauh lebih baik, ya. Merubah hal yang jelek menjadi hal yang baik. Demikianlah, ya, feng shui seharusnya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ada pertanyaan dari Juragin Ine saja. Pada video mau cepat sukses, ubah pintu, WC, dan tangga keliru. Pak Kang, jika penghuni rumah sering mengalami sakit lemah pada kaki, pada sendi kaki, dan atau pada lutut, itu kesalahan feng shui-nya di mana dan solusinya bagaimana? Juga gini hoki ini saja perlu Anda pahami dulu bahwa sakit, ya, atau lemah fisik maupun mental itu bisa terjadi dengan berbagai macam penyebab. Begitu juga pada kaki, sendi kaki, ataupun lutut. Bisa saja dikarenakan kekeliruan kedudukan atau penataan pembangunan rumah.
Tapi bisa jadi memang karena hal-hal yang bersifat medis, karena gaya hidup yang tidak karuan, pola makan yang berantakan, yang ngaco dan tidak sesuai dengan aturan ahli gizi ya. Nah, menggarisbawahi hal itu justru saya mau bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah memeriksakan diri ke dokter? Kalau itu medis, jawabannya Anda harus minta pertolongan medis. Namun memang bukan tidak mungkin terjadi seperti apa yang tadi saya sampaikan, adanya kekeliruan kedudukan bangunan rumah. Nah, kedudukan tanah ya sebagai tapak bangunan ini paling penting. Makanya mungkin Anda sering dengar ketika saya berbincang-bincang dengan penyiar radio Sonora FM ya, atau mungkin kalau Anda tahu ketika saya juga mengasuh di berbagai TV ya pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an, itu kalau kedudukan rumah seseorang salah dan salahnya fatalis, saya minta langsung pindah aja. Tidak ada jawaban atau solusi lain. Karena dampak fatalisnya itu loh, bisa ke kesehatan, gangguannya, bahkan mengancam keselamatan hidup. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi kalau kita tahu, alangkah baiknya kita menghindari hal yang buruk tersebut. Nah, begitu juga penataan bangunan yang keliru bisa mengakibatkan gangguan ya. Nah, atau bisa juga terjadi timbal balik. Anda keliru dalam pola hidup ya, cara makan keliru, cara hidup yang ngawur sehingga sakit ya, sendi Anda sakit misalnya. Kemudian rumahnya keliru sehingga kekeliruan rumah memperberat kekeliruan gaya hidup tadi. Atau sebaliknya, rumah sudah keliru nih, tercetus masalah kesehatan dan gaya hidup memperberat, bisa saja terjadi hal yang seperti itu. Nah, tapi kan Anda bertanya, kesalahan feng shui-nya di mana? Ya, jadi kalau berdasarkan kesalahan feng shui, ya kita harus cari tahu. Kita harus menghitung dulu, apakah itu memang penataan rumah atau juga dikarenakan pembawaan lahir. Misalnya orang yang kayunya kurang ya, tidak ada dalam komposisi kelahiran, itu akan membuat dia lemas, gampang lelah ya, karena levelnya nggak bagus. Bahkan seringkali ketika lahir aja sudah kuning, ada gejala gangguan ke sana gitu ya. Nah, untuk mengetahui hal ini, saya berharap juga gini saja untuk mengajukan pertanyaan ke Sonora ya, ketika acara feng shui yang saya asuh sedang berlangsung ya. Acaranya kan selalu dari zaman dulu, sudah 14 tahun yang lalu nih ya, saya di Sonora ya, itu setiap Jumat malam ya, sekarang mulai jam 19 Anda ajukan atau melalui WA ya, 0812 112 9200. Caranya tentu Anda lihat di tabel di sebelah saya ini, bagaimana Anda seharusnya mengirimkan WA tersebut, formatnya seperti apa. Oke. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda tadi. Itu kesalahan feng shui-nya di mana dan solusinya bagaimana? Terlepas dari pembawaan lahir ya, kekeliruan pada sendi kaki ya, secara umum kita membagi nih satu rumah, katakanlah rumah tersebut 9x9, jadi kita bagi ke kiri ke kanan, depan belakang seperti biasa ya, membagi 3 ya, jadi ada 9 kotak. Bagian depan A, B, C, bagian tengah D, E, F, bagian belakang G, H, I. Nah, bagian belakang ini adalah yang menyebabkan gangguan pada kaki, khususnya pada bagian kanannya ya.
pada kanan, pojok kanan. Ini terlepas dari hitungan mata angin, ya. Jadi Anda patut memeriksa bagian belakang sebelah kanan. Nah, di situ Anda lihat nih, ada kesalahan apa gitu, ya? Apakah di sana ada sumur tertutup? Sumur yang tertutup tentu tidak bagus, ya. Anda boleh lihat tuh video sumur tertutup, ya. Malah saya gambarkan di sana bisa keluar hantu dari dalamnya, padahal buih-buih air, ya. Nah, ini akan mengakibatkan kita menjadi nggak stabil, ya, kesehatan kita. Itu mengganggu. Sumur yang tertutup, yang airnya tidak dipakai, ya. Sepanjang airnya terpakai, nggak ada masalah. Atau kalau sumur tertutup tadi sudah diberikan pembuangan udara, nggak ada masalah. Nah, cara buang udaranya gimana? Anda lihat tuh video mengenai sumur tertutup. Kalau nggak salah videonya berjudul Hantu Gentayangan, ya. Nah, juga periksa apakah pada kanan belakang tadi ada kerusakan pada lantai, pada dinding, dan atau atap. Misalnya ada retak pada dinding gitu, ya. Nah, atau udaranya terlalu lembab, terlalu panas, gelap, ya, barang-barang tidak terurus, penuh rongsokan, atau banyak tanaman merambat, ya, bahkan hingga masuk ke dalam genteng, ya. Ini jadi masalah. Nah, kalau kita berbicara dari berdasarkan arah mata angin, bukan daerah kanan belakang yang harus kita periksa, tetapi bagian barat dan barat laut. Nah, kalau bagian belakang kanan itu adalah barat atau barat laut, tentu saja gangguannya menjadi sangat luar biasa hebat, ya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Solusinya seperti apa? Ya, diperbaiki akar masalahnya, gitu, ya. Nah, kalau misalnya di sana ada sumur tertutup, kasih udara. Nah, ada satu lagi yang saya lupa tadi, ya, adanya juga tangga spiral bertiang tunggal. Jadi tiangnya satu di tengah, dia berputar gitu, ya. Itu pun kalau berada pada posisi yang tadi saya sebutkan akan mengakibatkan gangguan pada kaki, sendi kaki, ya, pada lutut, bahkan bisa mengakibatkan seorang pria menjadi impoten atau seorang wanita menjadi keputihan. Saya lanjut dengan pertanyaan dari Juragan Moka 88 yang bertanya pada video pintu begini bikin hoki mabur. Ya, tentunya jangan punya pintu yang seperti itu. Anda harus seksamai video tersebut. Selamat siang Pak Kang, mau nanya katanya. Rumah saya di ruang makan ada sumur bor. Di ruang makan ada sumur bor. Tetapi airnya tidak kami pakai, melainkan dipakai oleh tetangga di depan rumah. Diberikan oleh pemilik rumah sebelumnya. Jadi dia bilang kabel, mungkin bukan kabel kali ya, pipa kali ya. Biasanya kan pipa itu bisa pipa peralon, bisa pipa pam gitu, ya. Jadi kabel dari sumur, dia bilang, naik ke tembok, terus keluar dari pintu samping ke rumah, langsung nyebrang ke rumah tetangga di depan rumah. Apakah hal ini berpengaruh terhadap kami? Terima kasih. Tentunya Juragan Hoki Moka 88, saya mau bertanya dulu kepada Anda. Di manakah posisi ruang makan Anda itu? Anda tidak menjelaskan di mana? Ya, kalau ruang makan Anda adanya di sentral bangunan, kalau tadi Anda mengikuti pertanyaan sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa rumah terbagi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kalau ruang makan Anda itu di tengah, di pada sektor E, tentu itu menjadi pantangan. Begitu juga kalau di selatan. Cuma kalau di selatan, dampak buruknya dia lebih mengecil. Dampak buruknya semakin mengecil kalau dia ada di barat daya ataupun di timur laut, gitu, ya.
Namun di tempat-tempat lain selain itu ya nggak ada masalah sih, boleh-boleh aja gitu ya. Adanya sumur bor ya. Nah, boleh tuh dalam konteks yang seperti apa sih boleh? Boleh, tadi sudah dibahas tuh ya ketika saya membahas pertanyaannya ini saja tuh ya. Nah, kalau air sumur tadi masih dipakai, tentu tidak masalah. Ya, jadi kalau airnya tadi udah nggak dipakai nih sama tetangga seberang dan Anda juga tidak memakainya, nah ini pengaruhnya jadi jelek ya, berdampak buruk ya pada kesehatan ya. Nah, tentu saja di bagian mana itu tentunya dampaknya akan berbeda-beda ya. Nah, kalau misalnya nggak dipakai oleh tetangga depan, solusinya ya pasang pembuangan udara. Ya tadi saya udah kasih tahu ya, simak video hantu gentayangan. Di sana ada caranya kok. Ya. Nah kemudian supaya kita lebih kecil lagi nih, ya airnya masih dipakai nih. Supaya dampak itu mengecil, kan kalau air dipakai dampak buruknya udah mengecil. Supaya lebih mengecil, di atas pantekan sumur bor tadi, di atasnya kita pasang lampu, kita pasang secara non-stop gitu ya. Nah, yang bagus lampu apa tuh? Boleh lampu sorot yang paling bagus, yang kedua lampu pijar, tapi dinyalakan non-stop loh ya. Boleh aja sih Anda mau pakai lampu LED toh, wattnya kecil ya, hemat listrik tuh. Itu nggak ada masalah, silakan. Nah, tetapi terlepas daripada apa yang Anda tanya, Anda mungkin ada satu hal yang harus Anda perhatikan nih, Juragan Moka 88. Anda bilang kan tadi, pipa itu dari samping kiri keluar nyebrang. Nah dilihat, pipa itu seolah-olah tombak bukan? Apakah terhadap rumah Anda sebagai tombak, ataukah terhadap tetangga Anda sebagai tombak? Kalau kesannya seperti itu, maka Anda ataupun tetangga Anda itu bermasalah. Baik itu kesehatan, juga dalam hal keuangan. Nah, bagaimana solusinya? Pasang cermin ya. Kalau itu tampaknya seperti tombak, harap Anda juga kasih tahu tetangga agar mereka juga tidak terbebani oleh dampak buruknya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Oke, saya mau ke penanya yang terakhir, yaitu Power Eric ya. Juragan Power Eric ini bertanya pada video pintu begini bikin hoki mabur. Selamat sehat Pak Kang, selamat sehat juga Juragan Hoki Power Eric. Rumah saya belakang dapur, lantai rendah dari depan. Tentu kalau lantai rendah dari depan udah pasti jelek dong ya. Karena konsep daripada rumah harus bersandar pada gunung melihat lautan. Jadi kasar kata dari depan ke belakang harus makin meninggi di bagian belakang. Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, ya, macam mana cara terbaik? Pak Kang, ada 2 dapur, bersih dan masak. Nah,
Berarti dapur bersih nggak pernah dipakai masak dong ya. Itu oke. Karena kalau dapurnya dua-duanya dipakai masak, ruangannya harus berdampingan, nggak boleh berjauhan. Kalau berjauhan tentu akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Hati-hati ya. Nah, dapur bersih dan dapur masak, maksudnya dapur kotor ya istilahnya. Keduanya pun sama rendah. Bersih di bawah kamar kali ya yang Anda maksud. Oke. Dapur seperti tadi sudah diungkapkan juga oleh Ko Atans ya. Pintu utama kan 3 hal yang penting dalam feng shui. 3 hal penting itu apa sih? Yaitu pintu utama berkaitan dengan ruang tamu, dapur, dan ruang tidur utama. Ya, ini 3 hal penting. Kalau dia bertingkat, rumah bertingkat, itu tambah 1, tangga merupakan juga hal penting. Nah, dapur sebagai hal yang penting, ini harus selalu bekerja sama dengan pintu utama. Apa kerjasamanya nih antara pintu utama dengan ruang dapur? Pintu utama tuh sifatnya mengundang hoki. Ayo dong hoki masuk dong, ayo dong hoki masuk. Karena pintu utama kan dianalogikan kan mulut. Nah apa ya, ayo gitu, kalau nggak ada yang masuk ke dalam mulut bisa kelaparan loh ya. Nah dia mengundang sesuatu masuk ke dalam pintu utama. Nah dapur merupakan lambung. Lambung ini mengolah agar yang masuk tadi itu bermanfaat buat tubuh ya. Nah tentu saja manfaatnya harus yang bersifat positif, dan dalam konteks pintu utama dengan dapur tentunya harus menghasilkan kesuksesan dan keberuntungan dalam berkarir bisnis ya. Nah dalam konteks ini yang terpenting kita perhatikan dulu nih, pintu utama sendiri itu level lantainya harus lebih tinggi ketimbang jalan raya ya. Nah kemudian level lantai dapur harus lebih tinggi daripada level lantai pintu utama, setidak-tidaknya sejajar. Jadi pintu utama kan konteksnya adalah berkaitan dengan ruang tamu dong. Nah ruang tamu dan dapur harus sama tinggi. Lebih tinggi dapur tentu lebih baik. Nah dapur diusahakan lebih tinggi dari ruang yang manapun. Ini bagus ya. Nah dengan cara begitu tentu konsep bersandar pada gunung melihat lautan akan terbentuk ya. Setidaknya sebagian dalam jalur kerjasama antara pintu utama dengan dapur ya. Nah sekarang kita lihat nih, kita juga harus paham yang mana sih lebih penting, dapur kotor sama dapur bersih. Nah seringkali ya juragan Power Eric, orang ketika dia masih hidupnya pas-pasan, yang penting punya dapur deh gitu. Karena rumah pun kecil, jadi walaupun dapurnya kecil seimbang dengan ukuran rumah. Tapi ketika dia maju, yang dibikin luar biasa besar adalah dapur bersih yang nggak dipakai. Dapur kotornya ditaruh di pojokan, ini yang keliru ya. Dapur kotor harus diutamakan. Walaupun yang masak nanti kalau udah kaya mungkin pembantu atau chef ya. Nah, tapi itu harus dipedulikan benar. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, Power Eric. Bagaimana nih solusinya kalau sudah demikian kondisi yang terjadi bahwa lantai dapur juragan Power Eric ternyata lebih rendah ketimbang bagian yang lain. Yang pertama, langkah pertama adalah menonstopkan nyala lampu. Anda nggak perlu sayang ya, Anda pasang lampu pada sentral ruang dapur, dinyalakan. Dan nyalanya harus terang dan nonstop. Langkah kedua, kalau tadi sudah disebutkan bagaimana nih untuk menyiasati level lantai. Ya yang terbaik adalah kita harus membuat peninggian level lantai. Harus diuruk. Nah kalau kita uruk, misalnya langit-langit kita rendah, akhirnya kita harus bangun satu rumah lagi. Kita angkat lagi semuanya, biayanya jadi besar. Nah
agar kita bisa memperoleh kebaikan daripada ruang dapur tanpa menaikkan lantainya, Anda sebaiknya mencari satu sisi di samping dapur untuk memasang cermin yang besar, seolah-olah ruangan dapur itu luas sekali, tidak sempit bagaikan di pojokan seperti yang tadi telah diungkapkan. Paham ya? Nah, satu hal, Anda setelah itu harus yakin bahwa dapur dalam ini kan yang diutamakan adalah kompor dan sink cuci piring. Dia nggak boleh berhadapan. Ini pantangan tentunya ya. Nah, kemudian hal-hal lain saya berharap Anda juragan Power Eric, toh banyak tuh video sudah dipublish mengenai dapur, Anda saksamai ya. Jangan sampai nanti setelah Anda melakukan solusi yang saya sampaikan saat ini, kemudian Anda terbentur oleh pantangan-pantangan lain sehingga hasilnya tidak sepadan dengan apa yang telah Anda upayakan. Tetapi satu hal, kalau nanti sudah ada perbaikan, tentu rumah harus juga lantainya ditinggikan. Karena kita mau yang terbaik tentunya. Untuk sahabat Sonora, untuk Anda para juragan hoki yang baik hati, kesuksesan Anda memang adalah harapan saya sebagai seorang praktisi feng shui. Sukses selalu.